pada tahun 1733, seorang Duke di Inggris meminta William Kent, seorang arsitek, untuk menciptakan alat bepergian untuk anak. William menerima dan membuat stroller pertama, tapi alat ini nggak perlu didorong. Sebagai ganti pegangan, stroller dibuat mirip kereta dan ditarik kambing atau kuda poni kecil. Cuma beberapa stroller yang dibikin karena biayanya mahal. Lebih dari 100 tahun kemudian, pada tahun 1848, stroller pertama dengan gagang pendorong tersedia dan harganya lebih terjangkau. Polisi sering dikaitkan dengan donat ya. Sebenarnya ini ada alasannya loh. Pada tahun 1950-an, di Amerika Serikat para polisi yang bekerja shift malam sulit menemukan toko camilan yang buka saat tengah malam. Toko donat masa itu dimiliki oleh keluarga dan mereka bekerja sepanjang malam untuk menyiapkan donat baru esok harinya. Toko-toko itu rawan kejahatan pada malam hari hingga terjalin hubungan sempurna, makanan bagi polisi, dan perlindungan tambahan bagi toko-toko itu. Memencet bubble wrap adalah relaksasi bagus dan produk ini juga berguna untuk paket yang mudah rusak. Pada tahun 1957, dua insinyur mengelem dua tirai kamar mandi jadi satu hingga memerangkap banyak gelembung udara di sela-selanya. Beginilah bubble wrap pertama kali dibuat. Hasil yang mereka cari adalah semacam wallpaper bertekstur. Tapi produk ini nggak berhasil di pasaran. Lalu mereka mencoba menjualnya sebagai penyekat rumah kaca. Dan sekali lagi, mereka gagal. Semua berubah pada tahun 1960 saat IBM harus mengirim suku cadang komputer yang sensitif. Bubble wrap sangat cocok dan mereka terus bekerja sama. Memakai peta di ponselmu merupakan cara navigasi yang lebih mudah kan? Tapi dulu, peta lama yang harus dipegang merupakan satu-satunya pilihan hingga membentuk industri penuh persaingan. Begitu kompetitif hingga pembuat peta menggambar pemukiman hantu untuk mencegah pesaing mencuri petanya. Kota-kota palsu ini disebut jebakan hak cipta. Tapi salah satu pemukiman palsu ini pernah menjadi nyata. Eglow di New York digambar dalam peta oleh General Drafting Co. Pembuat peta pesaing juga memasukkan kota ini ke peta mereka dan jebakan hak cipta itu pun kena. Tapi di pengadilan, mereka menemukan bahwa pada tahun 1950, sebuah toserba benar-benar didirikan di Eglow. Pemiliknya berasumsi Eglow adalah area sebenarnya berdasarkan peta itu. Maka dia menamakan toko itu mengikuti nama kota tersebut. Jadi nggak ditemukan pelanggaran karena secara teknis, Eglow memang ada berkat toserba itu. Pada tahun 1943, Vesta Stout dari Illinois sedang mengemas bingkisan. Dia kecewa dengan selotip kertas karena akan hancur jika basah. Jadi dia meminta bosnya untuk membuat selotip tahan air, namun permintaannya diabaikan, tapi dia tetap menulis surat ke Presiden Roosevelt berisi ide tentang cara membuat selotip yang lebih bagus. Dia tidak hanya memberikan konsepnya, tapi juga desain detailnya. Presiden menyetujui idenya dan memerintahkan perubahan. Selotip baru itu sangat membantu dalam transportasi barang yang diinginkan semua orang dan mereka mulai menjualnya ke toko perangkat keras. Pada tahun 1950-an, banyak orang membalut saluran udara atau air duct hingga lakban dengan salah kaprah disebut duct tape. Tapi perekat di sisi yang lengket nggak tahan suhu dingin dan panas yang menyebabkan lakban terlepas. Meskipun begitu, orang terus memakainya untuk hampir semua hal lain.